Salam jumpa dan salam sehat untuk kita semua saudara-saudari yang terkasih. Dalam video kali ini saya ingin membagikan renungan saya di akhir tahun Santo Yosef. Sejak 8 Desember 2020 sampai 8 Desember 2021, Paus Fransiskus menetapkan sebagai tahun Santo Yosef. Selama tahun ini kita telah menjalani tahun Santo Yosef, dan saat ini kita sedang berada di penghujung penutupan tahun Santo Yosef. Kita tahu bahwa Paus Fransiskus menetapkan tahun ini sebagai tahun Santo Yosef adalah mengenang 150 tahun penetapan Santo Yosef sebagai pelindung gereja universal oleh Paus Leo ke-13. Paus Fransiskus dalam refleksinya pada masa pandemi ini mengeluarkan surat apostolik Patris Corde, hati seorang bapa. Santo Yosef telah melindungi dan menjaga Bunda Maria dan Yesus dari segala mara bahaya. Maka pantaslah pada masa ini kita memohon doa-doa Santo Yosef agar kita dapat menghadapi masa sulit pada masa pandemi ini. Dalam surat apostolik Patris Corde dikatakan, dengan hati seorang bapa demikianlah Santo Yosef mencintai Yesus. Yesus menurut keempat pengarang Injil dikatakan sebagai anak Yosef. Meski kita tahu bahwa hanya sedikit saja pengarang Injil berbicara tentang Santo Yosef, tapi kita tahu bersama sejak Santo Yosef mengatakan ya menjadi suami Bunda Maria, ia mendapat tanggung jawab besar untuk menjaga dan melindungi Yesus Sang Putra Allah. Sejak awal perutusan Santo Yosef, banyak kesulitan yang dialami, mulai Maria mengandung bukan dari dirinya. Dia pergi dan ingin meninggalkan Maria secara diam-diam. Tapi karena kedekatannya dengan Allah, maka Allah menyapanya lewat mimpi melalui malaikat. Maka saat itu juga Santo Yosef langsung melakukan sesuai yang diperintahkan malaikat. Saat Maria hendak bersalin dalam perjalanan menuju ke Bethlehem, mereka tidak menemukan penginapan. Santo Yosef dengan daya kreatifnya mengubah kandang menjadi tempat yang layak bagi Maria untuk melahirkan Sang Putra Allah. Saat pengungsian ke Mesir, malam itu juga Santo Yosef membawa Maria dan Yesus karena Herodes ingin membunuh semua anak laki-laki yang berumur 2 tahun ke bawah, karena dikatakan anak yang baru lahir itu akan menjadi seorang raja. Maka Herodes takut akan kehilangan kuasa hingga kembali ke Mesir, dan banyak kesulitan yang dialami Santo Yosef sebagai pengungsi di tanah asing. Dalam melindungi keluarga kudus Nazaret, ia yang diterima Santo Yosef menjadi kepala keluarga kudus, ia yang sungguh bertanggung jawab. Maka pantaslah Santo Yosef menjadi teladan kita dalam masa sulit ini. Dalam masa sulit ini, marilah kita datang kepada Santo Yosef memohon doa-doanya. Maka Bapa Suci menetapkan beberapa poin keutamaan Santo Yosef dalam surat apostolik Patris Corde, yakni yang pertama, Bapa yang dicintai, Bapa yang lembut dan penuh kasih, Bapa yang taat, Bapa yang menerima, Bapa dengan keberanian kreatif, Bapa yang bekerja, dan Bapa yang dalam bayang-bayang. Kita dapat membaca ketujuh keutamaan Santo Yosef ini dalam surat apostolik Patris Corde yang dikeluarkan pada 8 Desember 2020 yang lalu. Kita menjalani tahun Santo Yosef ini selama 1 tahun ini. Apa yang bisa kita petik selama 1 tahun ini? Jangan sampai tahun ini berlalu begitu saja tanpa makna yang bisa kita ambil untuk diri kita. Mari bercermin dari Santo Yosef sebagai pelindung dalam masa sulit dan pelindung gereja semesta. Maka kita melihat di banyak gereja diletakkan patung Santo Yosef dan Bunda Maria. Kita yakin bahwa Santo Yosef selalu melindungi kita dalam masa-masa sulit hidup kita, sebagaimana dia melindungi keluarga kudus Nazaret. Maka Santo Yosef yang juga pelindung kita dan pelindung gereja semesta,
Marilah kita dengan memohonkan doa-doa Santo Yosef dalam setiap situasi hidup kita agar kita mampu setia dalam ya yang kita katakan melalui panggilan hidup kita masing-masing. Meski situasi sulit yang kita hadapi, semoga seperti Santo Yosef kita tetap berjalan dan tidak pernah menyerah sampai kita dapat menyelesaikannya dengan baik. Mari juga kita tetap meneladani Santo Yosef yang selalu dekat dengan Allah dan mempertimbangkan dan penuh pertimbangan dalam setiap situasi sulit yang dihadapi. Memohon petunjuk dari Allah agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Mari tetap rendah hati dan sederhana meski kita punya tanggung jawab besar dan punya andil dalam keputusan kita. Karena kita tetap yakin bahwa Allah yang memberi kita kemampuan seperti Santo Yosef tidak pernah merasa besar walau dia punya andil besar dalam karya keselamatan. Dia sungguh bekerja untuk Allah, bukan untuk dilihat orang lain. Santo Yosef dikenal sebagai pribadi yang bekerja di balik layar, tapi punya peran yang sangat penting. Semoga kita tidak ingin membanggakan diri, mengumbar apa yang kita buat, tidak ingin terkenal atau ingin viral seperti masa kini. Semoga kita tidak ingin dikenal orang hanya karena diri kita sendiri, tapi mari kita rendah hati dengan berkata semua karena rahmat Allah. Sebagai suster Santo Yosef, apa makna tahun Santo Yosef bagi saya? Apa yang bisa saya renungkan? Semoga di tahun ini dan untuk selanjutnya saya semakin mampu meneladani Santo Yosef dalam menghadapi masa sulit, tetap dekat dengan Allah, percaya pada kehendak Allah, taat akan kehendak Allah. Ia yang sungguh bertanggung jawab dan punya daya kreatif dalam mengatasi masalah. Semoga. Amin.